Ya, silakan. Oke. Sebelum saya tampilkan, Prof. Jadi seperti yang Prof instruksikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kami disuruh membuat soal yang berkaitan dengan topik disertasi, Iya. kemudian diuji cobakan ke salah satu dari siswa atau mahasiswa kami. Nah, untuk saya sendiri, topik yang diangkat disertasi itu adalah kemampuan berpikir kreatif atau proses berpikir kreatif. Jadi soal yang saya buat ini adalah untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif. Jadi sambil saya share, jadi indikator kemampuan kreatif ini saya ambil dari teorinya Silver. Saya baru sadar kok kemarin saya bilangnya efrik ya, ternyata saya salah. Saya memakai teorinya Silver tahun 1990. Kalau saya melihat artikelnya beliau ini mengambil indikator 3 untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif, yaitu ada fluensi, kelancaran, ada fleksibilitas, keluasan, dan ada keaslian. Kalau si Silver ini menggunakan istilah novelty, bukan ada juga yang originality, tapi sebenarnya ini sama. Jadi ini juga linear dengan penelitian yang sebelumnya, yaitu dari Torrance tahun 1966, 74, dan 88. Jadi beliau ini menciptakan TTCT, itu instrumen tes untuk mengukur kreativitas seseorang. Nah, ukurannya dilihat dari 3 ini. Jadi saya mengambil rujukan dari Torrance, kemudian nyambung di Silver 1990. Jadi soal yang saya buat ini, Prof, mengukur 3 indikator, yaitu fluency, flexibility, dan novelty. Soal yang sudah saya buat ini ada 2 soal, Prof. Jadi masing-masing sub soal ini mengukur 1 indikator. Ini yang indikator soal pertama ini, ya. Ini materinya, Prof. Materinya adalah limit dan kontinu pada mata kuliah kalkulus multivariabel. Nah, ini untuk mengukur kelancaran pada soal pertama ini, saya memberikan instruksi kepada mahasiswa untuk membuat 2 fungsi yang berbeda. Karena fluensi di sini adalah definisinya, yaitu mahasiswa dapat menuliskan atau menghasilkan jawaban yang berbeda. Banyaknya jawaban. Jadi orientasi kelancaran di sini adalah jawaban. Jadi soal yang saya tuliskan juga mengarah ke sana. Jadi berikan 2 fungsi F yang berbeda sehingga ini begitu. Kemudian untuk flexibility sendiri, ini adalah orientasinya adalah cara penyelesaian atau solusi atau strategi. Jadi banyaknya mahasiswa dapat menghasilkan cara penyelesaian yang berbeda atau dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian untuk novelty sendiri ini adalah menghasilkan suatu jawaban atau ide yang tidak biasa atau tidak lazim bagi siswa, bukan bagi dosen atau bagi guru, tetapi bagi siswa. Nah, ini ada 3, masing-masing saya langsung suruh membuat 2 fungsi yang berbeda, ini jawaban, dan 2 cara penyelesaian ini adalah solusi, dan ini saya suruh membuat suatu fungsi F yang rumit. Nah, nanti ukuran rumitnya itu sudah saya tuliskan pada jawabannya, pada pedoman penskorannya. Ini adalah pedoman penskorannya. Jadi saya menggunakan skala 0 sampai 4, Prof, untuk mengukur masing-masing indikator fluensi, flexibility, dan novelty. Ini yang saya ambil contoh yang fluensi, Prof. Ini saya menggunakan skala 0 sampai 4. 0 itu artinya dia mendapat skor 0 jika dia tidak menjawab.
Kalau skor 1 ini mahasiswa menuliskan satu fungsi tetapi tidak memenuhi syarat yang tadi disampaikan di soal. Kemudian yang kedua ini, skor 2 ini mahasiswa menuliskan satu fungsi dan benar sesuai syarat yang di soal tadi. Kemudian yang skor 3 ini dia sudah nambah lagi jawabannya. Tetapi ada salah satu jawaban yang tidak sesuai. Satu benar atau sesuai, satu tidak benar atau tidak sesuai. Kemudian skor 4 yang maksimal ini, Prof, dia memenuhi semuanya, menuliskan 2 jawaban yang berbeda dan masing-masing jawaban itu memenuhi syarat atau sesuai. Jadi itu skor dari masing-masing jawaban mahasiswa. Begitu pula untuk yang flexibility, dianalogkan juga untuk yang skor 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini orientasinya ada mahasiswa tidak menjawab, skor 1 menuliskan satu cara tetapi salah hasilnya, menuliskan yang skor 2 menuliskan satu cara dan benar, yang skor 3 ini menuliskan 2 cara tetapi salah satunya ada yang salah. Dan skor 4 ini menuliskan 2 cara dan betul semua. Nah, untuk yang kriteria novelty atau kebaruan ini, Prof, saya memberikan uraian ukurannya. Mahasiswa dikatakan memiliki pemikiran yang tidak biasa atau tidak lazim jika mahasiswa dapat membuat fungsi yang rumit. Nah, yang rumit itu yang seperti apa? Yang rumit itu dapat membuat fungsi yang selain fungsi polinomial dan fungsi rasional. Misalkan fungsi akar atau fungsi majemuk atau kombinasi dari kedua itu. Karena kalau saya pengalaman di kelas ini, mahasiswa ini hanya terfokus kalau nggak polinomial ya rasional ini. Jadi mereka belum mau mencoba ke fungsi yang lebih rumit, kayak fungsi mutlak, akar, kemudian ada majemuk, ada kombinasi dari ketiga itu, dan sebagainya. Itu adalah ukuran rumit menurut saya. Jadi soal yang nomor 1 ini novelty-nya adalah jawabannya. Kalau soal yang nomor 2 ini, novelty-nya adalah cara penyelesaiannya, Prof. Jadi mahasiswa dapat memiliki pemikiran yang tidak biasa atau tidak lazim itu jika mampu membuktikan sekekontinuan itu menggunakan cara yang tidak biasa. Kalau yang biasa itu yang 3 syarat ini, Prof. Jadi ada yang tidak biasa, bisa menggunakan definisi kontinu, epsilon delta, atau bisa menggunakan bukti tak langsung dengan pengandaian. Itu tidak biasa, mereka tidak terbiasa menggunakan seperti itu. Tetapi sudah disampaikan di kelas, hanya saja mereka lebih cenderung ke aturan yang ini, Prof. Jadi yang rumit, cara penyelesaian yang rumit itu yang selain ini menurut saya. Ini untuk skornya pun masih sama 0, 1, 2, 3, dan 4, Prof. Itu Prof untuk uraian singkat dari soal yang sudah saya buat. Soal, kemudian ada pedoman penskoran, ada bunyi jawabannya seperti itu, Prof. Dan ini sudah saya uji cobakan ke 2 mahasiswa yang menurut saya ini kompeten ya, Prof. Dan saya juga menemukan beberapa kendala terutama yang novelty ini, Prof. Mereka belum sampai ke sana. Nah, ini yang menjadi fokus saya, yang menjadi incaran saya di novelty disertasi saya ini, yang bagaimana mereka menyusun desain terutama ide ini supaya bisa menyelesaikan masalah yang seperti ini. Begitu, Prof, untuk dari saya, Prof. Suaranya masih di mute apa nggih, Prof? Ya, ini Pak Gunawan ini terlalu jauh ya. Maksud saya itu untuk simulasi aja, jadi belum sampai uji coba. Nah,
Oh, nggih. Simulasi itu bisa simulasi yang mengerjakan diri sendiri, disimulasi kalau diandai-andaikan misalnya saya sebagai mahasiswa atau saya ini apa ya, menganggap eh, ini kemampuannya seperti mahasiswa X, itulah ya. Nggih. Tapi yang mengerjakan bukan mahasiswa, jadi belum belum misalnya dikerjakan sendiri gitu. Dikerjakan sendiri ya boleh, ya dikerjakan Nggih. mahasiswa boleh. Tapi satu soal saja. Terus ini yang kalau yang Bapak ini sajikan, ini hal yang biasa. Nggih, nggih. Ya hal yang biasa. Ini kan Bapak kan ingin melihat hasil kalau seperti ini. Padahal Bapak kan ingin melihat proses. Nggih. Iya kan? Ingin lihat proses. Nggih, Prof. Jadi gini, dari pekerjaan mahasiswa itu atau dari pekerjaan yang simulasi itu, coba setiap langkah itu diidentifikasi atau dideteksi apa-apa ya namanya lu. Kalau langkah seperti ini tuh, ini masuk proses apa ya? Oh, nggih, Prof. Karena kan indikator proses berpikir apa kreatif kan ada tuh, Kreatif nggih. ya kan itu tuh. Nggih. Yang mau dilihat kan prosesnya kan. Prosesnya, Prof. Betul. Nah, jadi proses itu bisa dilihat dari dokumen pekerjaannya di itu, terus ditafsirkan. Nggih. Nah, ditafsirkan itu kan mungkin peneliti ragu. Nah, ditanya ini sumber datanya itu, yang mengerjakan itu ditanya, diwawancara itu. Jadi pertama kan menafsirkan proses pengerjaannya ya, proses Nggih. pengerjaannya lewat dokumen itu tadi. Nah, dari dokumen itu kan kalau yang pinter kan mesti mengerjakannya runtut, kemudian betul kan gitu ya, pertanyaan Nggih, betul. Prof. Nah, kalau seperti itu prosesnya bisa terlihat enggak dari pekerjaan siswa itu gitu. Dari pekerjaan mahasiswa. Prosesnya menurut siapa yang mau dilihat? Prosesnya itu proses berpikir kreatifnya ya, Prof. Ya, Yang mau saya lihat itu Prof, yang proses desain idenya, Prof. Yang tahapan desain idenya itu yang mau saya lihat, Prof. desain ide, judulnya apa rencananya dulu toh? Proses berpikir kreatif, Ya, prosesnya. Lah, prosesnya nggih. lah proses itu kan ada yang mendefinisikan ya, Nggih. kalau prosesnya ini, kalau kemampuannya ini gitu. Apa enggak ada gitu. Nah, itu kalau ingin mengukur proses ya ngukur kemampuannya dulu lah, prosesnya itu dilihat dari dokumen ya, atau mungkin bisa diperkuat dengan presentasi ya juga boleh Nggih, Prof. ya. Nah, ini harus ditetapkan dulu proses berpikir itu aspeknya apa, proses berpikir Ada 4, Prof. nah ya 4 itu apa? Yang pertama itu persiapan, tahap persiapan. Yang kedua itu tahap inkubasi. Yang ketiga itu tahap iluminasi. Dan yang keempat itu tahap verifikasi, Prof. Nah itu, nah itu. Nah, kalau ada pekerjaan seperti ini, misalnya ya, Nggih, Prof. disimulasi ya, Nggih. ini tahap persiapannya kelihatan di mana ya? Nah, kan itu. Tahap inkubasinya di mana ya? Nah, seperti ini coba. Ini kan pekerjaan dia. Nggih, Mengukur pekerjaan apa ini? mahasiswa, Prof. Iya, itu mengerjakan apa? Pekerjaannya betul loh. Nggih, Prof. Misalnya pekerjaannya betul. Ya, atau apa? Jawabannya betul ya. Tapi prosesnya itu yang nampak apa saja? Coba. Harus menggunakan tadi yang persiapan yang mana, yang inkubasi yang Nggih, Prof. mana, yang maksud saya untuk latihan simulasi itu.
Gitu. Jangan nanti eliminasinya nggak ada yang nggak muncul. Iya, Prof. Ya, Betul. iya, iya. Jadi nggak usah terlalu jauh ya. Jadi Iya, Prof. satu Iya. soal dulu, satu indikator dulu ini, terus ini loh, disimulasi betul loh. Ini sampai sini sampai langkah ini, oh ini persiapannya nampak enggak ya? Oh, enggak nampak, persiapannya enggak nampak. Tapi ketika persiapan enggak nampak, tapi langkah berikutnya apa tadi? Inkubasi, Inkubasi, iluminasi, Prof. inkubasi itu deskripsinya apa? Kalau deskripsi, oh lah ini nampak di sini, nah gitu. Oh nampak di sini, inkubasinya nampak di sini. Kalau persiapannya nggak nampak, tapi dia bisa tanpa persiapan dia bisa sampai inkubasi. Inkubasinya kok nggak nampak ya, kok langsung iluminasi. Iya, Seperti Prof. itu ini harus Betul. terjadi dialog dengan diri sendiri gitu. Ya. Kalau ini, Prof, kalau ini kan saya belum wawancara nih, Prof. Kalau sementara yang saya lihat dari jawaban tertulis mahasiswa ini, mereka langsung ke iluminasi, Prof. Ya, iluminasinya Langsung bisa enggak? menyelesaikan nih mereka itu. Ya. Ya, ini kan itu nanti kan apakah ada satu tipe yang persiapan itu kalau bisa sampai iluminasi, apakah persiapan itu otomatis dia mampu? Kan seperti itu. Kalau dia misalnya prasyaratnya persiapan misalnya ya, tapi persiapan Iya, Prof. tidak secara eksplisit, tapi dia mampu ke iluminasi, oh berarti persiapannya ya oke. Kalau itu hanya tidak ditulis, nah itu nanti kenapa tidak dituliskan, bisa diwawancari mendalam di sana. Ya, jadi biar nanti itu oh arahnya ke sana ya. Nah, dari temuan itu yang dirancang apa dulu? Semula biasanya maunya apa? Kalau saya dulu, Prof, untuk rancangan saya, Prof, itu ada 4, Prof. Jadi yang pertama itu identifikasi, kemudian yang kedua itu inkubasi, yang ketiga ini design of ide atau desain ide, kemudian yang keempat ini ada verifikasi, Prof. Nah, itu masing-masing deskripsinya harus jelas sehingga ketika jawaban itu, uraian jawabannya atau proses pengerjaannya itu bisa diterjemahkan ke sana gitu. Yeah. Oh ini sampai sini, oh berarti ini iluminasi. Oh ini sampai sini, oh kok nggak nampak kan gitu. Nah itu temuan-temuan yang sudah atau yang sudah ada itu berapa biasanya itu? Sudah banyak ya penelitian yang gitu, proses berpikir kreatif. Sudah banyak, Prof. Ya Sudah sudah banyak, Prof. banyak. Nah ini kan mau menambah temuan baru apa? Yeah. Mau sebenarnya ini, Prof. Sebenarnya ini saya kok dirasa-rasa ini kurang ini cerita nih, Prof. Dirasa-rasa kurang serg di tahap iluminasi nih, Prof. Kayak terlalu sederhana itu. Mungkin kalau orang-orang yang memiliki kemampuan lebih itu mungkin bisa langsung ke iluminasi ya, Prof. Tapi kalau saya memikirkan orang-orang yang kognitifnya itu sedang atau rendah seperti saya begitu, Prof. Itu perlu ada desain dulu ya, Prof. Solusi dulu gimana sih nanti kalau bisa menyelesaikan masalah yang seperti ini begitu. Perlu muncul dulu desain awalnya itu seperti apa begitu. Oh, itu yang mau ditemukan itu. Jadi nggak bisa langsung begitu, Prof. Ya, ya berarti kalau seperti itu supaya ini kalau seperti ini kan tidak tahu desainnya seperti apa, tapi dia bisa melakukan gitu, menjawab ya. Jadi itu kelompatan gitu ya, dilompati. Dilompati, Prof. Ya, Betul, Prof. dilompati. Nah ini supaya nampak dia digiring coba. Mereka digiring. Kalau tadi yang Prof, yang di soal itu saya
menambahkan menggiringnya dengan memberikan pertanyaan itu, coba uraikan desain ide yang akan kalian gunakan itu seperti apa secara singkat begitu, Prof. Saya ingin mengetahui itu mereka mau pakai yang mana ini, Prof. Gitu. Mm-mm. Dan Ya kalau sudah digiring dengan pertanyaan ya berarti otomatis nanti bisa dilihat, bisa direkam atau bisa ditelusur gitu ya. ditelusur nggih, Prof, Ya itu. bisa Dikejar ditelusur. itu, Prof, nanti. Prof. Ya bisa ditelusur berarti dia nanti ini idenya salah mulai dari ide. Nah, itu. Karena Nggih. idenya salah ya berarti nanti ya langkah selanjutnya ya salah Salah, gitu. betul, Prof. Nah, tapi ada kemungkinan dia idenya salah tetapi jawabannya betul. Betul. Nyontek temannya. Ada juga Prof, idenya sudah betul mungkin, tapi ada langkah yang salah begitu, Prof. Mungkin nah itu juga ada yang bisa Ya, seperti itu, Prof. jadi yang mau dijadikan temuan itu ide. Desain idenya itu seperti apa gitu. Itu kan sama Rancangan, eh, menuliskan rancangan, Prof. berarti sama dengan langkah Polya. Hmm, belum Langkah beda, Prof. Polya itu kan hanya namanya beda, tetapi kan merencanakan strategi, terus melaksanakan strategi, ya itu kan merencanakan itu kan kata lainnya desain. Kalau Rencanakan ini, desain. Iya, hati-hati. Karena ditanya gitu, beda, Prof. Saya nggak ke sana, Prof. Kalau ini saya yang referensi yang mau saya pegang itu yang berkaitan dengan desain itu enggak berpikir kok. divergen. Ya, Divergen itu, Prof. ya. Tapi kan ini langkah Polya kan sudah menerapkan ide ini, merancang ini rencana strategi. Jadi dia sudah punya rencana. Oh ini nanti strateginya begini. Nah, ini pelaksanaan strateginya. Jadi merencanakan strategi, melaksanakan strategi, terus itu Polya kan. Terus diterjemahkan kalau bisa nulis apa yang diketahui dan ditanyakan itu memahami masalah, terus merencanakan strategi penyelesaian, terus melaksanakan strategi penyelesaian. Nah, itu Polya. Ya, ya itu baru ini dari saya loh ya. Baru dari saya. Ya, identifikasi merancang ide ya, merancang ide kan untuk menyelesaikan. Nah, Iya, apalagi betul. kalau itu soalnya tidak cerita kan, kalau Polya itu kan langkah-langkah menyelesaikan soal cerita yang awalnya ya. Betul, Prof. Nah, itu ya silakan saja nanti kalau ini dengan argumentasi yang kuat ya. Kalau ada Prof. sanggahan seperti itu. Ini sudah ada, ini Polya sudah lama sejak tahun berapa gitu. Ya, jadi bukan Prof. temuan baru. Itu ya, jangan lokro. Ya. Iya, Prof. Oke. Betul sekali. Coba merenung lagi ya. Terus sambil merenung terus ganti yang lain. Kan berempat ini? Ya, Nggih, berempat. Prof. Ya, silahkan. Saya nggih, Prof. Ya, ini siapa? Ratri, Prof. Oh iya, silahkan. Nggih, izin menampilkan. Saya ke soal terlebih dulu, nggih. Kemarin kan sudah diminta oleh Prof. Kartono, saya mau membuktikan ada 7 langkah di dalam proses pemecahan masalah. 7 atau 6 ya, sebentar saya cek kembali. Karena saya itu ganti-ganti, Prof. Ada 6, Prof. Bukan 7 lagi, ada 6.
Ya, ada 6 proses pemecahan masalah, ya. Jadi di dalam petunjuk pengerjaan soal saya tuliskan, saya kan mengharapkan siswa memperoleh atau menuliskan ke-6 langkah tersebut. Ya, saya tuliskan petunjuk pengerjaannya. Kemudian soal yang untuk pemecahan masalah itu sebenarnya ada di nomor 2 dan 3, tetapi ada topik besarnya dulu, kemudian saya menggiring mereka agar bisa memecahkan nomor 2 itu menyelesaikan nomor 1. Tapi yang saya teliti nanti di nomor 2, Prof. Berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan itu? Oke. Sebenarnya yang lebih pemecahan masalah itu yang nomor 3, tetapi tidak semua siswa itu bisa mengerjakan. Saya tes ini ke 14 siswa SMP, tetapi ada beberapa yang belum bisa memenuhi karena ternyata mereka itu sekarang baru belajar materi fungsi, dan ini adalah materinya fungsi, tetapi saya membuat soal yang dia tidak harus menggunakan rumus fungsi, sehingga bisa juga tanpa rumus fungsi itu bisa dikerjakan, seperti itu. Enggak, ini loh, ini Apa? simulasinya jangan terlalu jauh. Simulasinya itu coba dikerjakan oleh peneliti, Sudah, Prof. tapi berandai-andai selevel anak SMP. Ini kalau saya yang mengerjakan, Prof. Ini kalau saya yang mengerjakan itu ada semuanya untuk tahapannya. Setelah saya ini untuk prosesnya, Nggih. Kemudian untuk jawaban dari siswanya yang saya fokuskan yang sampai selesai dia mengerjakan ada 5 siswa. Ini yang siswa 1. Jadi dia bisa menuliskan tahap 1, yaitu read and understanding, jadi membaca dan memahami soal. Nah, tetapi di sini memahami soalnya itu hampir menuliskan ulang jawabannya, tetapi dia paham sampai ke bawah itu paham apa yang dituliskan. Jadi setelah mengerjakan itu saya langsung wawancarai. Kemudian di sini siswa dia mampu merepresentasikan masalah itu ke dalam bentuk persamaan atau ekspresi matematika. Ini notasinya ada, kemudian dia dapat menentukan strateginya yaitu dengan mengurangkan dengan biaya awal terlebih dulu, kemudian jaraknya dikurangi 4 km pertama, dan seterusnya dia bisa, kemudian perhitungan sampai bawah bisa, sampai menemukan hasilnya. Tetapi di tahap ini, siswanya tidak menuliskan tahap memeriksa kembali, atau konfirmasi jawaban itu tidak dituliskan, tetapi ketika diwawancara, siswanya melakukan pengecekan kembali, tetapi indikator dari pengecekan kembali itu kan sebenarnya ada 2, yaitu pengecekan prosesnya dan juga mengerjakan dengan cara yang berbeda. Artinya ketika N-nya di sini diganti 34, apakah hasilnya 83.000? Harapan saya kan seperti itu, Prof. Ternyata dia hanya mengecek pekerjaannya ini sudah betul atau belum perhitungannya. Hampir semua siswa itu mengerjakan memeriksa kembali seperti itu. Itu, Prof. Ini siswa yang iya itu ya. Sebentar saya lanjutkan ya, Prof. Ini hampir semua siswa tadi yang sudah saya jelaskan itu dia tidak ada memeriksa kembali. Jadi untuk setiap tahap karena saya mengharapkan ada tulisannya, maka saya buatkan ini. Apa itu? Petunjuk untuk setiap step seperti itu, Prof. Yang supaya atas nampak ya. Ini ada yang unik itu sebentar. Nah, ini. Jadi siswa ini dia mampu menulis, mampu memahami soal, mampu membuat representasi, kemudian mampu menentukan tujuan, mampu menuliskan. Nah, di sini dia mulai kebingungan di tahap ini. Jadi ini harusnya kan dikurangi 87. Kelihatan loh, Nduk.
Kelihatan pripun, Bro? Saya lanjutkan, J. Tetapi di sini ketika dia menuliskan strategi, harusnya dikurangi 8.000, dia malah salah dengan menuliskan dikurangi 4.000. Setelah saya konfirmasi dengan wawancara, nah ternyata dia ini salah fokus. Harusnya menurut konstruksi pemecahan masalahnya dia, itu dia harusnya nulisnya 8.000, tetapi karena salah fokus 4 km pertama, jadi dia mengurangkannya dengan 4.000 yang mengakibatkan perhitungannya salah. Tetapi dia di sini mampu mengecek dengan cara yang berbeda meskipun hasilnya salah. Nah, ini yang sebenarnya saya harapkan itu yang ada proses pengecekan kembali dengan cara yang berbeda. Seperti itu, Prof. Kemudian saya buat rekapnya. Rekap hasilnya. Nah, di sini. Mohon maaf jika kecil, nggih. Jadi, nah untuk 5 siswa ini di 6 tahap pemecahan masalah tadi yang bisa semua, nah atau yang muncul semua itu yang Florian. Yang ada tulisannya semua, Prof, tetapi jawabannya salah. Itu terus pripun? Boleh apa enggak, Prof? Prof Kartono masih mute, Prof. Jadi kami tidak dengar. Oh iya, ya mestinya proses itu kalau salah komputasi nggak apa-apa. Oh gitu. Tapi kalau salah konsep ya enggak. Oh, Salah, gitu. misalnya tadi yang ceroboh misalnya ya, itu kan prosesnya betul. Oh, ngoten. Mm-mm. Terus Kalau pertanyaan. kalau dilihat dari prosesnya Nggih. benar, prosesnya betul. Prosesnya itu bukan betul ya, prosesnya itu apa nih, sesuai ya, apa istilahnya, dilihat dari prosesnya, apa ya, prosesnya betul ya. Cara dia Dilihat dari, mengkonstruksi. iya, dilihat dari prosesnya, iya betul, proses ini benar. Tapi hasilnya salah, salahnya bukan karena ceroboh atau karena ini ya, hitung-hitungannya itu prasyaratnya lemah mungkin ya. Tuh. Nggih. Berarti boleh, Prof, kalau seperti itu. Boleh menurut saya, yang kita lihat kan prosesnya. Oh, Jadi ngoten. dia ya itu kan mesti punya langkah penting ya. Kalau seperti ini kan saya melihat ini ada 5 langkah penting. Ini 6. ada 6 ya, 6 langkah penting. Lah, 6 langkah penting itu apakah setiap langkah itu muncul kan gitu. Lah, ini untuk simulasi, nah itu digiring dengan memberi format atau jawaban ya. Nah, itu tadi didapat dari yang semua isi Florian apa? Florian. Florian itu kan hanya asal menjawab. Karena ada pertanyaan dijawab saisani, tapi kalau dilihat dari proses kan salah. Yeah. Ya berarti tidak muncul. Oh gitu. Iya. Tadi ada yang di Kria, ini jawabannya betul sampai terakhir, tetapi di tulisan di lembar jawabnya itu tidak ada konfirmasi jawaban, artinya dia tidak mengecek kembali, tetapi setelah saya wawancara, dia melakukan proses itu, meskipun tidak ditulis. Dia ya berarti itu kelacak. Kalau dia juga sebenarnya ya itu mampu. Prosesnya benar gitu. Kan tujuannya kan mendapat triangulasi itu kan untuk mendapat data yang kredibel toh. Oh, berarti ini tetap melakukan, bisa dianggap seperti itu, Nggih? Iya, iya itu. Jadi ini kok enggak kenapa di cross check itu lewat wawancara. Nggih. Itu berarti saya untuk soal sudah, Nggih, Prof. Nah, ini temuannya yang langkah berapa? Kalau polnya kan 4. Oh, nggih. Kalau temuan saya ada di langkah. Nah, itu juga, Prof. Saya kadang ini bertanya-tanya. Yang ini
Ini menurut saya yang menjadi temuan itu nomor 2 dan nomor 3. Menemukan finding the goal. Tujuan ini ureane apa? Deskripsi menemukan tujuan itu atau finding the goal itu. Mampu menuliskan apa yang ditanyakan oleh soal. Tapi kan wis Dalam Prof. oleh Polya dan diterjemahkan oleh guru-guru Indonesia, Itu diketahui, ditanya, jawab. Diketahui berarti dia kan memahami masalah, ditanya itu dia cari tujuannya, bisa. Yeah. Oh, tujuannya ini. Jawab. Nah, ini hanya 3 sebenarnya, yang rencana baru jawab kan gitu harusnya kalau Polya. Yeah. Ya. Diketahui, ditanya, jawab. Nah, itu ngantek apal nih, Awet. Saya sudah semua juga ya, Prof. Polya. Diketahui, ditanya, jawab. Ya, itu kan penggiringan, diketahui, ditanya, jawab, itu penggiringan. Nah, itu juga mungkin kalau Nah, saya itu misalnya apa? gini ya, misalnya kan ini ada diskusi gitu. Loh, ini deskripsinya menemukan tujuan itu bisa menulis apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, Ding. Masuk ke tahapan nomor 1 gitu, Nje. Ya. Ya, ini kan sudah temuan orang lain gitu loh. Jadi bukan temuan baru. Yang menemukan tujuan tadi loh, yang nomor 3. Oh, Nje. Yang dianggap itu rencana temuannya. Lah itu kan wis ditemukan Polya. Mau ditemukan Ratrina ya. Kon ngilang sik to. Nah, itu saya kan mensintesis dari beberapa ahli terus dapat langkah ini gitu. Hanya saja ketika di Polya itu tidak secara eksplisit menemukan tujuan, menemukan finding, mencari. Terus pripun, Prof? Tetap lanjut, Prof. Ya itu tadi, kalau ada sanggahan seperti itu ya harus argumentasinya harus kuat. Oh, nggih, Prof. Harus ngeyelnya harus kuat. Nggih, itu akan saya pelajari, Prof. Bagaimana caranya saya mempertahankan ini Ya, berdasarkan ngeyelnya. teori. Kalau di Polya kan ini ya. Nah, di Polya kan ini, tapi diterjemahkan oleh guru-guru Indonesia seperti ini. Sebenarnya enggak itu kan, misalnya seperti itu. Nggih. Oke, Prof. Ya. Kemudian saya aku ngandani sing elek. Ya. Saya paham. Saya memang harus belajar banyak teori sehingga apa yang saya sampaikan itu ada landasannya, begitu, Prof. Iya. Kemudian saya ingin menyampaikan rancangan penelitian, Prof, biar saya itu maju lagi, jadi tidak bingung-bingung lagi kalau ketemu Prof Kartono. Apa? Ini mengenai penelitian saya. Ini kan proses pemecahan masalah matematis mahasiswa dengan gaya kognitif reflektif impulsif berdasarkan teori APOS. Nah, untuk rumusan masalahnya saya sajikan seperti ini. Ini yang penelitian yang rencananya menghasilkan satu artikel di tahun pertama ini. Oh, bukan, ini yang semuanya. Oh, semuanya. Oh, yang ini yang besarnya. Yang besarnya, nggih. Yang pertama, bagaimana kemampuan awal kemampuan awal siswa di dalam memecahkan masalah matematika. Kemudian bagaimana kualitas pembelajaran ACE pada materi tertentu nantinya. Kenapa saya pilih ada pembelajaran ACE? Pembelajaran ACE ini berdasarkan model pembelajaran yang mendukung pada teori APOS, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses pemecahan masalah siswa berdasarkan gaya kognitif dan kemampuan awal di dalam memecahkan masalah.
Antara nomor 3 dan 4 ini sebenarnya sama, Prof. Tetapi saya agak ragu di dalam penyebutannya, karena judul saya kan proses pemecahan masalah. Nah, seandainya saya nulisnya, kalau APOS itu kan nantinya akan memunculkan struktur mental. Kalau saya nulisnya bagaimana struktur mental yang dikonstruksi berdasarkan gaya kognitif yang nomor 4 ini, saya takutnya nanti kok seperti tidak sesuai dengan judul seperti itu. Padahal kan tujuan saya kan menemukan proses pemecahan masalah. Ya, ya, bagaimana struktur mental ya. Jadi ini kan rada menjeli, apa istilahnya ya, mencil gitu ya. Jadi kok ini kok ngukur struktur mental juga, padahal judulnya kan pemecahan masalah. Iya. Terus maunya? Lah itu, karena saya kan melihat proses pemecahan masalah dengan teori APOS. Lah, teori APOS nantinya kan menghasilkan struktur mental, bagaimana aksinya, prosesnya, objek, dan skemanya. Nah, itu kan namanya struktur mental. Sedangkan saya nanti di struktur mental APOS itu saya melihat dengan 6 proses pemecahan masalah yang saya usulkan tadi, seperti itu. Jadi ada kaitan antara bagaimana struktur mental di dalam menyelesaikan masalah dengan 6 tahapan yang saya usulkan. Maksud saya seperti itu. Nah, coba itu dikemas dalam bentuk rumusan masalah. Oh gitu, Nggih. Jadi Iya. antara 3 dan 4, 3 dan 4 bisa menjadi satu, ngoten nggih? Iya, satu saja. Jadi tidak jeli, istilahnya dewi-dewi gitu. Oh, nggih. Kemudian, nah ini saya rencananya itu malah ini Prof, mix method dengan embedded concurrent. Jadi saya akan melakukan proses kuantitatif terlebih dulu, baru kualitatif. Saya share screen dulu, nggih. Itu ndak kan keren. Ya, tapi bersama-sama, mohon maaf. Kalau bersama-sama? Serentak itu angel malah. Oh gitu. Biasanya kan urutan. Nggih. Nek kan karen ngambil data piye? Serentak itu ngambil kan apa ya? Mix method itu kan bisa dilihat apakah itu berurutan, apa itu serentak, itu kan dalam pengambilan datanya. Oh gitu, nggih. Saya lihat kan ini ya, Prof, rancangan langkah-langkah penelitian saya, tapi masih tulis tangan, Prof. Ini sebentar. Enggak usah ditulis, enggak usah disampaikan dengan enggak usah. Verbal aja, dengan verbal, kata-kata. Yang pertama saya melihat latar subjek penelitian, kemudian dari sana kan ada masalah-masalah atau kesulitan pemecahan masalah, proses-prosesnya. Kemudian saya akan mengembangkan instrumen untuk pembelajaran berupa RPP dan LKPD, kemudian ada tes awal pemecahan masalah, kemudian ada tes akhir pemecahan masalah, dapat domain wawancara, lembar observasi pembelajaran. Kemudian saya melakukan validasi instrumen, kemudian penentuan sampel penelitian. Ini proses kuantitatifnya. Kemudian saya pembelajaran prasyarat, kemudian di sana saya mengambil data tes kemampuan awal pemecahan masalah. Jadi nanti di awal saya akan menentukan kemampuan awal pemecahan masalahnya itu tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian subjeknya juga saya pilih dari hasil tes MFT, Matching Familiar Figure Test, untuk menentukan gaya kognitif, impulsif, dan reflektif. Di sana akan ditemukan subjek terpilih untuk kualitatifnya. Kemudian saya melaksanakan pembelajaran untuk AC untuk kelas eksperimen dan pembelajaran langsung untuk kelas kontrol. Selama proses ada observasi pembelajaran, terus setelah pembelajaran ada tes pemecahan masalah, di mana akan saya analisis data kuantitatif untuk melihat efektivitas pembelajarannya, kemudian analisis data kualitatif
selain dari dokumen hasil tes pemecahan masalah, saya juga melakukan wawancara untuk melihat struktur mental dari proses pemecahan masalah. Itu Prof yang akan saya laksanakan, kira-kira bagaimana? Iya, mungkin yang efektivitasnya itu Nggih, itu ya dilakukan boleh, tapi kan itu tidak jadi fokus ya, nggih. tidak jadi fokus. Fokusnya kan itu tadi Yang kuali nggih. yang fokusnya itu bagaimana tadi ya, yang ada struktur mental, ada proses pemecahan masalah itu, ya. Ya, itu dilakukan boleh, tapi itu kan tidak menjadi inti dari penelitiannya, tidak fokusnya ada itu gitu ya. Nggih. Kemudian yang bahkan kalau di disertasi itu malah di hidden ya, Yang model yang pembelajarannya. Ya, tapi itu kan tidak harus kaku ya, tidak boleh juga itu dimasukkan. Kemudian tapi di awal kok ada proses penelitian kuanti itu, iya Mas Sudi? jadi saya kan yang mana Prof tadi ya? Di awal-awal tadi loh. Oh ya, itu juga mau saya tanyakan ke Prof Kartono. Apa? Jadi subjek untuk kualitatifnya sebenarnya kan berdasarkan gaya kognitif. Gaya kognitifnya kan ada 4 sebenarnya, kalau subjeknya nanti ada impulsif, reflektif, slow inaccurate, sama fast accurate. Atau nanti kalau hanya 4 itu, dia kan kurang ini Prof, kurang mewakili bagaimana proses pemecahan masalahnya. Jadi nanti kalau ada subjeknya, itu saya mau melihat impulsif, tetapi kemampuan pemecahan masalahnya itu tinggi. Impulsif rendah, impulsif tinggi, impulsif sedang, impulsif rendah. Kemudian reflektif tinggi, sedang, sama rendah, ngoten rencananya. Ya itu bisa di snowball. Bisa di snowball. Maksudnya pripun, ngapunten saya belum paham. Snowball. Salju, bola salju. Jadi kalau belum mendapatkan itu ya goleki terus kan Oh, gitu. nggih. Lah itu sebenarnya kalau snowball Diperluas terus ngantek ketemu. lah nggih, kalau seperti itu kan kalau memang benar-benar murni kualitatif nggih, Prof. Lah enggak apa-apa dicoba ini ya, dicoba mungkin kalau subjek penelitiannya itu mungkin dipilih dari satu kelas saja. Nah, barangkali bisa diperluas eksperimennya itu 2 kelas apa 3 kelas supaya banyak pilihan, banyak kemungkinan gaya kognitif yang muncul gitu. Nggih, Prof. Tanya lagi satu lagi. Enggak, tadi yang gimana? pertanyaan saya yang pertama tadi. Di awal tadi, nggih. Itu kok namanya kok proses kuantitatif itu. Maaf saya salah, Prof. Jadi saya di sana ada pengambilan data kuantitatif untuk melihat tadi kemampuan awalnya itu kan ada nilai, kemudian saya kategorikan. Maksud saya seperti itulah. Dari kemampuan awal ini, apakah saya perlu mengajar terlebih dulu atau misalkan saya langsung berikan dia tesnya materinya prasyarat, jadi bukan materi yang akan saya teskan di akhir, tetapi boleh. sebelumnya misalkan. Tapi asal itu instrumen yang digunakan itu betul-betul mengukur tentang kemampuan pemecahan masalah. Berarti kalau enggak usah pembelajaran enggak apa-apa ya, Prof? Enggak apa-apa. Jadi dianggap jadi tes kemampuan awal, tapi tes kemampuan awal itu instrumen tesnya itu mengukur tentang kemampuan pemecahan masalah. Tapi materi yang dipakai untuk membuat tes itu materi prasyarat, jadi bukan materi yang akan ini. Satu lagi, Prof. Terakhir ini, Prof. Maaf ya, Prof, saya banyak pertanyaan. Daripada saya tidak bisa tidur, mending saya tanyakan. Tadi kan
ini pada tahap konfirmasi jawaban itu kan ada siswa yang sebenarnya dia melakukan proses, tetapi dia tidak mengungkapkannya di dalam jawaban. Nah, ini saya punya ide, kemudian untuk mengkategorikan siswa yang demikian. Artinya, dia memeriksa proses, tetapi dia tidak menuliskan jawabannya. Kemudian ada siswa juga yang mampu melihat variasi cara yang berbeda di dalam ini memeriksa kembali. Nah, seandainya misalkan saya beri nama dia tipe A itu dia mampu memeriksa proses dan menemukan cara yang baru, tetapi dan dituliskan. Kemudian ada tipe lain lagi nanti dia memeriksa, tetapi tidak menuliskan cara yang berbeda. Kemudian ada yang tidak menuliskan tetapi mengecek kembali prosesnya tetapi tidak ditulis. Kemudian ada yang sama sekali tidak menulis, tidak melakukan pengecekan. Saya itu bingung ketika seandainya saya memunculkan itu, apakah harus ada pengujian tersendiri, Prof, untuk kategorisasi siswa A, B, C, D tadi, tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, atau oh ternyata setelah saya lakukan uji lapangan ternyata ada loh subjek yang seperti ini. Begitu, Prof. Pertanyaan. Tapi kan begini, bisa juga karena dia ingin menjawab apa ya giringan itu. Jadi langkah ke berapa tadi? Ke-6. Ke-6 itu dia mungkin asal menjawab juga bisa. Nah, itu bisa diklarifikasi lewat wawancara mendalam. Jadi kalau memang dia menulis asal menjawab, ya berarti itu sebenarnya setelah di cross check dia juga tidak bisa mempertahankan, tidak bisa menjelaskan, ya berarti itu prosesnya nggak muncul di situ. Dia tidak mengalami proses sampai segitu. Berarti kalau pengklasifikasian atau pengkategorisasi subjek-subjek tadi untuk muncul kategori yang berbeda itu juga sebenarnya ada prosesnya lagi, Jay. Tidak hanya seperti yang saya sampaikan tadi, Prof. Ya, sebenarnya kalau itu sudah di cross check dengan tadi kan masih ragu-ragu ya. Seandainya ada benar-benar ada subjek, dia bisa menuliskan proses pengecekan dan mempunyai cara yang berbeda. Ya sudah ya, itu namanya sudah ya itu berarti dia proses langkah ke-6 dia terlampaui dengan benar gitu. Itu kan terlampaui dengan benar. Kemudian ada subjek yang tidak menulis tetapi sebenarnya dia melakukan proses itu. Nah, ini misalkan saya anggap dia namanya itu tipe semu, misalkan seperti itu. Tadi yang pertama tipe benar, yang kedua ya enggak usah pakai ini, diklarifikasi aja. Jadi gitu. Jadi diklarifikasi, oh ini tidak melampaui proses itu, oh ini mengalami proses itu, ini tidak mengalami. Dia mengalami proses itu walaupun tidak tertulis ya. Nah, ini tahunya dari wawancara. Nah, rencana saya itu mau ada tipe novelty-nya, salah satunya adalah ada beberapa tipe. Jadi kalau tadi kan kalau Prof. Kartono matur kan hanya klarifikasi saja, artinya siswa ini sebenarnya Pak Kartono matur salah. Maaf Pak Kartono. Pak Kartono ngendikan. Ya benar. Pak Kartono ngendikan kalau tadi kan hanya saya perlu mendeskripsikan subjek ini sudah melakukan proses kan itu toh Prof. Ya kalau seperti itu ya harus sudah dirinci di ini di awal. Di ini 6A 6B. Oh gitu. Jadi sudah harus dirancang. Dari 6B.
rancangan awalnya ada, kemudian nanti dibuktikan selama proses penelitian itu ternyata ada loh subjek 6A dan subjek 6B gitu, Prof. Ya, ya ini bukan subjeknya, prosesnya. Oh, prosesnya. Ya, prosesnya atau prosesnya hanya yang sampai ini, hanya yang sampai itu gitu. Atau prosesnya bisa dirinci lagi menjadi ini. Kalau dulu kan enggak kan gitu. Prosesnya kan bukan memperluas subjek kan enggak prosesnya. Nah, proses itu muncul dari subjek yang khusus tadi. Gitu. Ada yang subjek sampai proses ini, ada subjek yang sampai proses itu, ada yang enggak sampai proses itu. Nah, misalkan saya menamakan tadi loh, Prof. Menamakan subjek yang hanya sampai 6A, saya namakan subjek A. Atau tipe proses berpikir A. Kalau dia sampai 6B, saya sebut dia subjek dengan proses berpikir tipe B. Seandainya seperti itu. Saya memaksakan misalkan. Maunya seperti itu tujuannya. Pripun, Prof? Ya. Susah ya, Prof? Itu sebenarnya kan satu aja ya, itu ya sebenarnya gini, mungkin ya karena dia tidak familiar dengan atau tidak biasa dengan pengecekan kembali. Pengecekan kembali itu harus dipopulerkan itu mestinya. Dikenalkan terus dipopulerkan. Ayo dicek kembali. Nah, itu cara ngeceknya itu harus operasional banget. Jadi mereka jadi ini, oh gitu toh cara ngeceknya gitu. Tidak sekedar nyuruh-nyuruh aja. Makanya saya ada pembelajaran tadi agar 6 tahapan ini tuh diajarkan terlebih dulu seperti itu. Oh gitu ya. Ya berarti ya ini ada deskripsi yang jelas pada tahap pengecekan kembali dengan contoh-contoh, ya, sehingga dia nanti akan terinspirasi atau jadi terbiasa. Jadi, nah itu nanti akan muncul seperti sampai sekarang itu diketahui, ditanya, dijawab, ya. Oh, apa yang diketahui? Nah, walaupun yang ditulis itu, yang diketahui itu ya apa yang ditulis di soal ditulis kembali lah, itu yang salah. Prof. Ya, oke. Ya, terima kasih atas masukannya, Prof. Merenung. Sudah, Prof. Ya. Prof, saya mau bertanya, Prof. Boleh. Saya jadi kepikiran ini, Prof. Kalau yang berkaitan dengan tahapan proses berpikir kreatif itu kan sebenarnya kalau saya lihat di artikel-artikel itu tahapannya, nama tahapannya atau dimensinya itu memang sudah ada ya, Prof. Ada yang sudah ada begitu. Tapi yang membedakan itu kan subdimensinya apa ya, Prof? Kalau tidak salah namanya lah mungkin itu yang membedakan uraiannya atau operasional di dalam tahapan itu apa saja, Prof? Kalau misalkan saya bisa menemukan kalimat operasional pada tahapan tertentu itu termasuk novelty bukan nih, Prof? Iya, termasuk. Yang itu harus dilalui. Tanpa itu enggak bisa. Kalau saya tanpa mengubah 4 tahap itu, tapi nanti yang ada kebaruan di subdimensi, itu boleh nggih, Prof itu? Ya itu harus dirancang dulu. Dirancang dulu nggih. Iya. Jadi kan sesuai dengan rancangan awal, ini nanti akan muncul temuan di sini. Tuh. Ya, kalau seperti itu kan berarti seperti yang sudah dilakukan orang dari awalnya. Nah, makanya dari awal-awal ini saya minta untuk simulasi. Nampak enggak diri sendiri dulu nih, Prof? Iya, diri sendiri. Nampak enggak ya? Iya, dilihat dari di proses pengerjaannya, nampak enggak ya ini gitu.
Kalau nampak, yang di bagian mana? Kenapa tidak nampak? Jadi ya itu. Oh, karena tidak nampak itu tidak perlu atau tidak penting, kan, misalnya seperti itu. Iya, Prof. Berarti ini saya harus uji coba sendiri dulu. Saya Nah, ya, punya gambaran simulasi dulu. Kalau soalnya soal fluensi, soalnya soal novelty, indikator-indikator nanti itu disimulasi sendiri. Kalau ada soal seperti ini soal ini mengukur indikator fluensi. Nah, ini prosesnya ini dari proses berpikir kreatif itu semuanya muncul apa enggak? Gitu. Oh, jangan dipaksakan, kalau memang nggak muncul ya. Berarti bisa saja Prof, setiap indikator itu bisa saja yang muncul hanya beberapa tahap nih, Prof. Ya bisa saja, tergantung dari kompleksitas atau banyaknya langkah. Ya. Banyaknya langkah. Kalau langkahnya hanya satu langkah, coba selesaikan yang soal-soal rutin itu ya, soal rutin misalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 sama dengan dikurangi 4 sama dengan 0. Itu kan satu langkah. Enggak. Nanti saya coba mengerjakan soal KN MIPA ya, Prof. Siapa tahu saya menemukan subdimensi lagi, Prof. Ya soalnya jangan mencari soal, jadi mengkreasi soal yang mengukur kemampuan berpikir kreatif itu kan ada indikatornya, ada deskripsi indikatornya. Oh, ngene soal ini. Oh, soal ini kata kuncinya ini. Oh, ini. Tuh. Oh, fluensi itu banyak jawaban. Banyak jawaban. Nah, ini banyak jawaban ini soalnya open ended aja, gampang. Nah, di open ended itu, nah itu kan sudah memenuhi indikator itu. Ya itu nanti prosesnya bisa dilihat nampak apa enggak kan itu. Atau yang nampak apa saja, kenapa itu yang lain tidak nampak misalnya. Prof. Paham, Prof. Open ended soal yang jawaban terbuka, misalnya apa ya, soal jawaban tadi limit ya, dimensi ini, makanya ini materi-materi ini satu ini, Prof. Ini susah loh itu karena variabelnya ya itu misalnya coba desain fungsi yang tidak mempunyai limit. Nah, itu jawabannya pirang-pirang itu. Coba contoh berikan contoh fungsi yang tidak mempunyai limit di suatu titik. Nah, jawabannya pirang-pirang. Jawabannya pirang-pirang. Nah, itu soal open ended seperti itu. Paham. Nah, open ended itu kan biasanya kan anak kan disuruh hitung limit fungsi ini di titik untuk X mendekati ini gitu ya. Limit fungsi di suatu titik, menghitung limit fungsi di suatu titik. Nah, ini mencari contoh fungsi yang tidak mempunyai limit. Kalau sudah tahu kuncinya atau sudah tahu triknya, itu yang gawe sewu fungsi iso. Prof. Betul, Prof. Ya, jadi banyak jawaban. Dan itu digali nanti, Prof, prosesnya gitu. Ya, jadi ini juga penguasaan kedalaman konten itu juga perlu. Jadi kalkulus multivariat itu juga pendalaman bagi di pembuat soal itu juga harus. Prof, betul sekali, Prof. Ya. Ya, yang dua. Paham, Prof. Bu Yeni Heriani.
Sekarang apa besok? Sekarang Prof. Hmm. Bien, saya dulu ya. Mangga, Bu Sri, silakan. Saya dulu ya, Prof. Ya. Ini kebetulan saya berkaitan dengan Pak Gunawan juga. Disertasi saya berkaitan dengan tahapan proses berpikir kreatif matematik siswa ya. Jadi hampir sama. Setelah melakukan simulasi, dan simulasi ini tadinya memang saya mau ke siswa, tapi ternyata siswanya tidak mengirimkan, akhirnya saya simulasi saja sendiri. Oke, ini contohnya. Saya share ya, izin share. Oke. Oke, ini contohnya. Saya mengambil materinya itu materi dimensi 3, di mana dalam materi ini, dalam soal ini, saya mengambil satu soal yang memuat 3 indikator. Di mana indikator yang pertama, di soal yang pertama itu adalah fluensi, yang kedua adalah flexibility, dan yang ketiga memuat pada novelty. Oke, selanjutnya ini hasil jawabannya. Nah, untuk langkah pertama, proses yang saya ambil itu adalah berdasarkan Wallace dan juga berdasarkan Jean Virto, di mana inovasi yang saya ambil itu adalah di intuition ya. Nah, di sini di mana tahapan yang pertama itu adalah preparation. Jadi siswa itu dapat ya kayak kata Prof tadi ya. Jadi dapat mengidentifikasikan dulu soalnya ya. Yang di mana di sini siswa bisa menentukan dulu di mana letak-letaknya. Ya, 8 jarak-jarak ini bisa diletakkan dan ditanyakannya itu apa gitu. Ini untuk mengidentifikasi soal untuk preparation. Dan langkah yang kedua, intuition, itu di soal, nah di fluensinya yang ditanyakan itu kan sebutkan titik-titik yang lainnya. Berarti ada berbagai macam idenya. Di sana saya mengambil ide-idenya, jawabannya misalkan ini sudah diselesaikan, ini hanya sebagian ya Prof. Masih banyak lagi antara bidang, terus sisi-sisi yang lain. Nah, di sini kebaruannya di intuition. Jadi siswa dapat menggunakan pikiran segera, merasakan kebenaran tanpa alasan dan tanpa analisis. Jadi ketika saya sendiri membuat wawancara untuk diri sendiri, kenapa kamu bisa menjawab seperti ini? Misalkan, oh ini sudah kok Bu, ini sudah dilaksanakan ketika saya, tapi ini kapan ya saya pernah. Jadi ada intuisi, seperti seolah pernah belajar, tapi kebenarannya sudah nyata. Nah, itu yang saya maksud dengan novelty dari intuition. Selanjutnya, di soal yang flexibility, yang B, berbagai macam cara, siswa dapat menentukan lebih dari 2 cara. Nah, dari flexibility. Nah, di sini cara yang pertama. Nah, ini cara yang pertama. Oke, ini ngajlok ya, mengajlok. Nah, cara yang pertama, proses incubation di sini. Jadi siswa itu dapat membaca soal kembali. Siswa itu melihat dulu soal, bagaimana cara membuat cara soal itu diketahuinya di mana, ditanyakan. Kemudian siswa itu dapat menghubungkan titik-titik dengan bidang yang diketahui. Itu untuk incubation. Dan untuk illumination, siswanya dapat menuliskan ide dengan mengetahui rumus Pitagoras. Nah, cara mengerjakannya, siswa itu bisa mengetahuinya rumus Pitagoras. Setelah rumus Pitagoras, tuh siswa dapat menerapkan rumus tersebut. Nah, ini di tahap illumination. Nah, ini kenapa ya ajlok-ajlokan ini, maaf. Dan yang tahap selanjutnya, tahap kelima itu adalah verification, di mana siswa bisa memverifikasi atau membuktikan bahwa jarak antara K ke bidang ABCD dengan menjumlahkan jarak titik K ke bidang EFGH. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi siswa bisa menentukan jarak ke sini itu apabila siswa ini sudah mengetahui tahap illumination, tahap cara mencari ini, ya, jarak dari O ke, ini enggak kelihatan ya, L, dan dari L ke K. Nah, itu tahap verification. Nah, ini untuk soal yang nomor B untuk verifikasi untuk flexibility. Dan untuk novelty-nya, soal yang untuk nomor C-nya,
Ini caranya ada 3, saya menggunakan 3 cara, walaupun di sana banyak juga ya, masih banyak, tapi saya mengambil 3 yang lebih dari 2. Nah, untuk novelty-nya ini ada di soal yang ke C, di mana di sini siswa itu menentukan, buktikan ya, membuktikan bahwa sudut dari, ini tidak terlihat ya, BE ya, ini sudut dari sini itu berapa. Nah, setelah saya menggunakan cara biasa itu seperti yang atas, yang alfa sama dengan 48. Dari rumusnya langsung saya mencari itu dari sudut BEF ya. Saya langsung saja, oh ini yang dicari itu dari ini, saya gambar ke sini, ternyata sudutnya bertemu di E. Saya langsung seperti itu. Maka alfanya itu adalah 48. Nah, kemudian saya berpikir lagi, ini bagaimana cara novelty-nya jika diberikan kepada siswa. Siswa akan mulai memunculkan kembali ingatannya ketika dulu, maka saya mengambil ini ya. Jadi siswa itu akan mengambil dulu dari sini, dari BAE ya, dari sudut dari ini segitiga ini ABE. Siswa itu akan mengambil dulu dari ABE ya. Itu sama sebenarnya untuk mencari tangan. Ini tidak ditulis. Ya, untuk mencari tangan, di mana tangannya itu ada 8/9 adalah 42. Nah, diketahui bahwa sudut BEA itu adalah 42. Nah, kemudian siswa ingat bahwa ini tuh pernah belajar dalam rumus hubungan antar sudut dengan 2 garis sejajar. Oh, ternyata ini tuh adalah sudut 90 derajat. Berarti kalau di sini 42 derajat, maka sebelah sini berapa? 48. Nah, itu novelty-nya dari soal tersebut. Nah, sedangkan untuk wawancaranya ini juga simulasi ya, sedikit simulasi. Misalkan untuk preparation, sebenarnya apa yang kamu lakukan ketika melihat soal tersebut? Nah, mungkin saya akan menulis yang diketahui dan ditanyakan terlebih dahulu, kemudian menentukan, harusnya ini adalah menentukan jarak antara titiknya gitu ya. Terus untuk intuitifnya, mengapa jarak antar titik yang sama? Mengapa jarak antar titiknya sama seperti yang diketahui, gitu kan? Maka jawaban saya mungkin rasanya pernah belajar Bu yang seperti itu. Nah, jadi seperti rasanya pernah belajar Bu yang seperti itu, berarti ada intuitif. Jadi mengingat kembali terus dikerjakan secara tidak sadar gitu, tapi kebenarannya ada gitu, intuitifnya. Kemudian incubation-nya, bagaimana cara menentukan jarak titik ke bidang? Maka jawaban saya buat garis bantu dulu Bu, supaya mudah dengan melihat soal. Berarti saya melihat dulu soal, saya tentukan titik-titiknya dengan menggunakan garis bantu, sehingga saya bisa menentukan jarak titik ke bidang. Sedangkan untuk elimination, ketika menggunakan rumus Pythagoras, apakah ada kesulitan dalam menentukan jarak? Nah, ada Bu, tetapi dapat terselesaikan ketika mencari panjang yang akan mencari panjang yang akar, tetapi kurang hafal. Terus dalam menentukan rumus tangan harus melihat dulu tabel trigonometri. Nah, berarti kelemahan di sini di yang selanjutnya itu berarti harus disertakan tabel trigonometri, maksudnya tangan segini berapa, tangan segini berapa gitu. Berarti harus ditulis di rumus gitu ya. Dan untuk verification dari soal tersebut, bagaimana cara kamu mengemukakan kesimpulannya, misalnya. Jadi, walaupun cara berbeda-beda, ternyata jawabannya sama, Bu. Begitu juga dalam mencari rumus tangan. Cara yang saya gunakan menggunakan rumus ini bukan tolak belakang ya. Rumus antar sudut, hubungan antar sudut. Nah, sudut. Nah, seperti itu, Prof, untuk simulasi soal yang saya kerjakan untuk melihat tahapan-tahapan proses berpikir dan juga berdasarkan kepada novelty saya, yaitu mengenai intuition. Di mana intuition ini saya ambil dari pendapat Jean Pirto. Di sana ada kata-kata intuisi ya. Maka saya ambil pendapat Jean Pirto itu banyak, tetapi saya gabungkan dan ada kesamaan-kesamaan dengan yang dikemukakan oleh Walsh.
dan saya tertarik dengan adanya intuitif, maka saya gunakan sebagai novelty yang akan saya gunakan. Berarti anu ya. Oke. Udah, Bu. Udah, Prof. Oh, berarti pertama idenya dari wall. Ya, Terus ada berapa langkah di sana? ada 4. 4 ditambahi 1 1 jadi dari 1 itu yang Jadi- namanya apa tadi? Intuisi tadi ya? 5. Intuisi Ya, ya. intuisi. Ya, intuisi itu kembali lagi bisa muncul di pekerjaan siswa enggak? Ini muncul kalau menurut saya, Prof, di sini. Jadi siswa itu bisa menentukan, nah ini. Jadi secara tidak sadar dia itu bisa menentukan garis gitu, seperti yang sudah diketahui. Jadi oh AB itu akan sama dengan ini, misalkan AB akan sama dengan BC, AB akan sama dengan ini DC misalkan. Oh ini akan sama dengan ini kan intuisi ya, secara tidak sadar, tetapi kebenarannya ada gitu. Seperti ini. Itu Pak, ini didalami lagi deskripsi intuisi ya. Intuisi, didalami deskripsi intuisi apa. Apa contoh ini sudah tepat, ini proses intuisi bisa menuliskan atau bisa memberi tanda atau bisa mengatakan bahwa ini sama itu kan memang karena ini definisi bukan gitu. Kalau kubus itu mesti ini podo. Ya coba nanti ya intuisi itu deskripsinya apa. Kalau soalnya tidak seperti itu, intuisinya apa? Jadi diintuisi. Nah, ini sekalian saya menangkap ya dari Bu Yeni. Bu Yeni ya? Bu Sri, Prof. Oh, Bu Sri Soleha. Ya. Dari Bu Sri sudah sudah menganggap bahwa semua langkah atau proses berpikir kreatif itu tidak mungkin muncul hanya pada satu indikator. Ya, muncul di beberapa indikator ya saya melihat ya. Misalnya kalau indikatornya indikator yang fluensi, banyak jawaban ya. Iya ya, Bu ya. Banyak jawaban. Nah, ini tidak yang muncul apa tadi? Jadi siswa bisa menentukan garis yang lain. Ya maksudnya yang muncul apa? Proses apa? Intuisi. Intuisi. Ya, Kemudian itu yang fluensi. Ya. Di fluensi mungkin nggak muncul proses yang lain selain intuisi? Bisa, Prof. Jadi kalau dari soal ini bisa. Saya ada ilmu nation bisa. Jadi maksud saya gini, kalau yang sudah saya beranggapan atau saya menafsirkan tiap indikator kemampuan berpikir kreatif itu proses capaiannya itu mesti terdiri dari berapa tahap tadi ya. Apa itu benar itu? Jangan-jangan tahap-tahap itu muncul di beberapa indikator. Misalnya kalau fluensi itu nggak sampai pada tahap 6 karena fluensi itu gini. Nah, yang muncul sampai tahap 6 itu ya
yang lebih rumit, misalnya novelty atau apa gitu ya. Nah, itu. Nah, ini kalau saya ini tadi kan saya melihat ini soal yang digunakan oleh Bu Sri untuk simulasi itu, ternyata tadi intuisi muncul di fluensi, tetapi untuk fluensi sendiri itu tidak dimunculkan aspek yang tahap yang lain. Iya ya Bu. Halo. Boleh bertanya, Prof? Boleh. Boleh. Soal yang saya gunakan itu satu soal memuat 3 indikator. Tapi 3 indikator kan ini Bu, 3 indikator tapi kan 3 pertanyaan. Ya berarti itu sama dengan satu soal 1 indikator. Oke. Oh iya, berarti Prof, kalau seperti itu bagaimana jika saya menggunakan satu soal, 1 indikator untuk mengukur tahapannya? Apa seperti itu? Nah ini Ibu tadi kan satu soal mengukur 3 indikator, tapi kan 3 pertanyaan. Iya toh? A, B, C toh? Iya, Prof, iya. Ya, berarti itu sebenarnya 3 soal. Yang dinamakan soal itu kan ada tanda kata tanyanya toh. Iya. Mm-mm. Iya, siap. Iya. Paham. Jadi gini, ini jangan-jangan proses berpikir kreatif itu tahap-tahapnya bisa muncul di beberapa indikator. Maksudnya itu gini, untuk indikator yang sederhana capaiannya, atau gampang itu untuk mencapai indikator fluensi itu gampang, hanya cukup 2 langkah saja, misalnya seperti itu. Sehingga nanti kalau mau dilihat prosesnya lengkap sampai 6 tahap kan tidak bisa, ya. Nah, untuk melihat langkah berikutnya, ambil soal yang lebih kompleks lagi, yang indikator yang lain. Untuk mencapai indikator yang novelty itu, nah ini harus lewat ini, gitu ya. Jadi sangat mungkin tahapan proses berpikir kreatif itu tidak muncul di soal yang atau tidak muncul di jawaban soal yang mengukur satu indikator saja. Ya, bisa muncul kalau yang kategorinya indikatornya fluensi cukup 3 langkah kan gitu. Ya kayak kita menafsirkannya kalau di Bloom ya. Bloom kan ada, Bloom yang direvisi kan ada C1 sampai C6 ya. Untuk melihat proses berpikir tentang berpikir pemahaman konsepnya itu, apakah ya setiap indikator itu ada pemahaman konsepnya gitu. Oh ada, itu. Jadi kalau untuk mengikir yang tingkat tinggi, yang ini yang untuk mengukur tingkat tinggi itu tidak bisa itu. Kalau yang indikator C1 itu tidak bisa dipakai gitu, sama seperti itu loh maksud saya. Jadi gampangannya gini, kemampuan kemampuan berpikir kreatif itu indikatornya kan ada 4 ya. Menurut Torren pos apa itu 4, ada fluensi, ada flexibility, ada yang satu apa ya? Elaboration, yaitu 4 ya. Supaya seperti halnya di Bloom yang direvisi, itu kalau untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi kan mulai dari C4 sampai C6.
Jadi Iya, Prof. untuk mendeteksi kemampuan berpikir tingkat tinggi itu kalau membuat soalnya itu yang ngukur C1 itu tidak bisa dipakai untuk mendeteksi prosesnya, tidak bisa. Proses berpikir tingkat tinggi tidak bisa. Nah, jangan-jangan seperti itu. Makanya Mas ini tadi ada kemungkinan tahapan proses berpikir kreatif itu yaitu tadi muncul tidak di setiap indikator, di beberapa indikator. Itu ya. Mungkin kalau yang fluensi kita tafsirkan fluensi itu C1-nya kemampuan berpikir kreatif ya. C2-nya fleksibilitas. Saya pernah bertanya kepada Pak Duyanto, apakah itu merupakan ini ya Pak ya, level ya Pak ya itu. Oh iya, fluensi itu paling ini tahapan kemampuan berpikir yang levelnya level yang sederhana. Nah, kalau sederhana seperti di ini kan kalau fluensi itu termuat di fleksibilitas. Kalau ini ya merupakan tahapan gitu ya. Bisa saja, Prof. Ya, ya. Bisa saja yang fluensi itu termasuk novelty, Prof. Iya. Makanya untuk bisa mendeteksi proses yang bisa muncul semua, ya membuat soal yang memungkinkan bisa dibuatnya suatu giringan untuk bisa menampakkan proses dari 6 tahap itu. Nah, itu kalau soalnya yang sederhana kan susah gitu. Ya, jadi ini jadi pemikiran ya Pak Gun dan Bu Ratri. Ya. Bu Ratri kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah kan indikatornya macam-macam tuh. Kalau hanya satu indikator tok kok kayaknya nggak bisa muncul semuanya. Nah, ini harus ada, oh indikator ini harus muncul di tahapan ini atau proses tahapan proses ini nanti akan muncul di indikator kemampuan pemecahan masalah di nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya dan seterusnya. Nah, kalau yang semuanya bisa muncul, oh itu soalnya harus yang tipenya soal yang mengukur indikator 4 itu. Nah, kalau mau bisa muncul semua. Atau bisa dilihat gini, membuat soalnya soal nomor 1 hanya untuk mengukur atau untuk melihat proses tahap 1 sampai tahap 2. Misalnya begitu, boleh. Nanti soal yang mengukur indikator 2, yang ingin dilihat proses ketiga dan 4, tahap 3 dan 4. Bisa seperti itu. Karena saya tadi beranggapan atau menafsirkan itu tadi kalau soalnya sederhana kayaknya nggak mungkin ya. Iya, Prof. Betul. Ya. Dan kemampuan berpikir kreatif itu indikatornya juga ini ya, ada yang soalnya sederhana. Jadi tidak terus kreatif itu soalnya sukar itu tidak ya. Oke, jadi pemikiran lagi tambahan begini supaya ingin melihat tahapan proses berpikir pada mengerjakan soal satu indikator, ya bisa dirancang seperti itu. Saya inginnya melihat tahapan 5 dan 6. Saya mengukur soal yang cocok dengan itu tadi, baru dilihat. Ya, itu. Nah, tadi saya beranggapan setiap indikator itu mesti melewati 6 tahap atau kalau Pak Gun tadi kan 5 tahap. 4 ya, 5 ya? 4, Prof. 4. Nah, setiap indikator kayaknya kok setiap indikator harus 4 kan, yaitu tadi. Iya.
Ya, Ada siswa jadi, juga ya. ya, jadi ya itu tadi inginnya itu tadi fluensi. Oh, dilihat dari fluensi bisa itu yang tahap 1. Nah, gitu. Oh, kalau saya ingin melihat yang tahap 2, oh saya pakai yang flexibility. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi gitu. Jadi dikhawatirkan nanti nggak muncul itu. Yang muncul, oh berarti tahap 2 dia menguasai. Oh, tahap 3, prosesnya tahap 3. Oh, ini harus dibuatkan soal yang seperti ini. Oh, tahap 4 dan 5 harus dibuatkan soal yang seperti ini. Nah, soal yang seperti ini itu kan berbasis indikator. Oke. Satu lagi, ayo. Aku ngantuk. Baik, Prof. Ini sedikit eh, Bu Yeni harian. saya kan pengembangan ya, Prof. Untuk judulnya pengembangan model pembelajaran berbasis teori Palsiner untuk meningkatkan HOTS di sini. Ya. Nah, di sini saya ingin lebih meyakinkan saja untuk metode yang digunakan gitu, Prof. Untuk kemarin kan Pengembangan. iya, menggunakan desain research. Kemudian saya melihat dari sumber gitu bahwa memang ada 2 ya, Prof, untuk validation studies dan development. Berarti untuk yang saya ini menggunakan yang development ya, Prof? Kata Prof Ratu bisa menggunakan validation studies tapi yang tipe 3. Oh, yang level 3. Main ya, Prof ya. Ya. Yang level 3, yang level 1 kan itu untuk S1 skripsi. Yang level 2 itu ya tipe apa level ya? Tipe 2 itu nanti masih validation. Oh, masih validation. Oh, iya. Ya silakan monggo, enak yang mana nanti validation study itu bisa dipakai untuk pengembangan juga. Oh, iya. Tapi yang tipe 3. Ini bisa mempelajari gitu, Prof, kalau memang yang validation bisa. Iya. Kemudian, nah ini tadinya kan dikira mau yang development gitu, jadi kan. Ya tidak apa-apa. Iya. Itu kan baru saya inginnya yang agak-agak sederhana gitu, nggak terlalu ini, takutnya yang ini. Bilangnya Prof Ratu itu yang development itu agak lama. Oh iya. Ingin cepat apa ingin lama? Iya, Prof, ini juga ada perbandingannya gitu ya. Jadi saya ingin nanti makanya mau klarifikasi itu apakah memang mencapai ke development gitu ataukah memang validasi saja gitu. Jadi kalau memang validasi berarti saya lebih nanti mendalami untuk yang validasinya saja gitu. Tadinya dikira udah ke yang development gitu, sehingga saya mengambil teori-teorinya dari yang tahap preliminary sama yang formatif gitu. Bahkan di sini juga ada mencontohkan gitu, ada salah satu contoh yang memang melakukan penelitian dengan desain research ini sampai field test di sini sampai 4 sekolah gitu, Prof, untuk uji efektivitas mungkin ya, Prof, itu. Iya itu evaluasi sumatif tuh. Iya. Berarti nanti saya lebih mempelajari yang salah satu saja. Ya itu saja kan luas kalau seperti ini kan tidak 4 sekolah ya. Yang penting kondisi nyata gitu loh. Oh iya, Prof. Bahkan ada di salah satu buku gitu ya untuk yang 10 tahapan itu yang sampai minimal 10 sekolah gitu. Jadi saya ketakutan gitu, Prof, melihat dari penjabaran yang ada di buku itu kok rasanya takut gitu dengan minimal 10 sekolah. Ini yang tipe development ya. Ya. Coba yang ini Bu, Ibu pelajari yang validation study. Ya. Validasi yaitu rekomendasi dari bukan rekomendasi ya, informasi dari Prof Ratu itu bisa itu yang level 3. Oh, yang level 3 tuh udah masuk yang development, tapi enggak ya?
Bukan yang 3 ini. Yang 3 itu bisa untuk pengembangan model. Oh, baik, Prof. Ya, untuk pengembangan bisa itu. Ya, makanya itu kita baca dulu ya, Bu ya, yang validasi. Kalau yang development ya itu idealnya gitu. Iya. Karena memang sumber-sumbernya dari Prof agak banyak juga ya, karena memang bahasa Inggris juga, jadi saya butuh proses untuk bisa mentranslate dulu, kemudian sampai bisa menelaah gitu ya, Prof, untuk kajian-kajiannya. Kemudian untuk meyakinkan di sini juga, Prof, untuk soal HOTS gitu ya, ada beberapa teori kan soal HOTS itu mulai dari C4, C5, C6 gitu ya, Prof. Iya, betul. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa untuk yang melandasi dari HOTS itu adalah kemampuan berpikir kritis dan kreatif gitu. Nah, apakah memang nanti soal yang dibuat itu harus mengandung 2 kemampuan itu, ataukah memang lebih disesuaikan dengan level berpikir yang C4 sampai C6? Nah, Ibu ini aja yang banyak dianut oleh ini Teori-teori. enggak dianut oleh penilaian di pembuatan perangkat penilaian di sekolah-sekolah itu kan basisnya kan belum yang direvisi itu. Ada yang Kemdikbud tuh, Prof. Saya dikasih file sama Bu Emi kemarin tuh, yang hot. Ya, itu kan sebagai inspirator ya. Oh, iya. Kan dia menggunakan C4, C5, C6. Iya, Prof itu. Ya itu aja. Tapi itu jangan dipakai sebagai sumber ya dalam ini ya, Bu. Untuk bacaan aja. Karena sudah mengandung kebijakan ya. Inspirasinya aja yang dipakai. Oh, baik. Jadi tidak dijadikan sumber utama gitu ya, Prof. Oh iya. Jadi yang dijadikan sumber itu yang Cradwell dan Cradwell itu yang bukunya bahasa Inggris itu kan. Oh iya, yang Anderson gitu ya. Kan ada itu yang tak share itu Cradwell. Ada Prof, ada. Belum. Ada, Prof. Oh iya, ya udah ya. Ya itu aja, Bu. Ya. Itu sudah familiar di guru-guru. Tapi membuat soalnya juga susah gitu. Ya. Tapi kan familiar T4, T5, T6 kan gitu. Iya, Prof, ini lumayan karena memang sudah hot ya. Jadi memang mulai menganalisis, mengevaluasi sampai yang create itu ya, mencipta. Ya. Mungkin kaitannya dengan kreatif gitu ya, Prof. Tadi kan seperti yang tadi tuh ada webinar yang Pak Subanji ya tadi tuh. Iya. Melihat yang C6 waktu tadi tuh yang kontroversial tuh. Oh iya. Ya mungkin itu Prof untuk sementara ya. Saya lebih pertanyaan saya gini, Bu, kalau desain ini Ibu kira-kira mampu melakukan enggak? Takut. Sebenarnya masih belum yakin gitu, Prof. Kalau belum yakin coba ini Ibu melajari yang validation ya. Oh iya, baik, Prof. Validation study ya. Yang itu tadi yang validation 3 kan dibagi menjadi 3 level, level 1, level 2, level 3. Nah, itu dalami ya, Bu. Baik, Prof. Insya Allah mudah-mudahan. Dengan bimbingan Prof, insya Allah bisa. Mudah-mudahan. Ya. Tuh. Ya. Oke, cukup ya. Ya, terima kasih, Prof. Oke. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan. Panas ini, Prof. Iya. Ya, saya save dulu. Ya. Live dulu, Pak. Oke. Ternuwun, Prof. Terima kasih, Prof. Kartono. Kapan progresnya 2 minggu lagi apa seminggu lagi? Seminggu lagi. Ya, pokoknya asal ada request, aku akan penuhi. Ya. Oke, Prof. Siap. Kalau Pak Masrukan boleh kami juga, Nj, Prof. Boleh. Nj, Prof. Terima kasih atas waktu yang diberikan.